Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di acara talk show kita, acara rutin talk show kita, persembahan dari Rumah Sakit Khusus Mata Padang Center. Kembali lagi bersama saya, Karen Utami. Nah, untuk talk show kali ini, seperti yang teman-teman lihat, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Sri Jahidayanti S-Farm APT yang merupakan Kepala Instalasi Unit Farmasi di Rumah Sakit Khusus Mata Padang Center. Nah, ini benar-benar di sama pakarnya ya, kita akan ngobrol tentang tata cara secara kefarmasian gitu, gimana cara tetes mata itu yang baik dan benar gitu. Terus apa ada indikasi kalau seandainya tetes mata itu dipakai secara dalam jangka waktu yang lama. Nah, mungkin hari ini kita hai dulu. Apa kabar Kak Sri? Alhamdulillah, Rani. Alhamdulillah, cantik Rani gimana di sana? Alhamdulillah, baik. Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan ya. Yang penting jangan lupa selalu bahagia dan berpikiran positif. Iya, tentu saja. Luar biasa, Allah Akbar. Baik, mungkin yuk kita kalau ini ke sahabat PIC kita. Oh iya, sahabat PIC gimana nih kabarnya? Halo sahabat PIC, Baik. semoga Halo. kalian di sana selalu diberikan kesehatan. Nah, kali ini Kak, kita kan sesuai dengan judulnya nih, kita akan ngobrol tentang penggunaan obat tetes mata. Mungkin kalau untuk teman-teman yang awam atau teman-teman yang biasanya nggak biasa ada interaksi obat, mereka ada keluhan, misalnya mata merah, gatel, terus mereka beli obatnya secara bebas gitu, secara bebas di luar gitu. Terserah mereka bilang obatnya apa, nanti yang penting pakai tetes mata gitu. Padahal kan kandungan masing-masing obat beda-beda ya Kak ya. Iya, betul banget. Nah, untuk biar teman-teman lebih tahu nih, seperti apa sih harusnya tata cara penggunaan dari obat tetes mata itu, apakah boleh secara bebas? Nah, daripada teman-teman bingung, nggak perlu khawatir lagi, kita udah berada di tangan yang tepat. Dan nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan dibikin di kolom komentar ya. Nanti akan langsung dibalas oleh admin kita. Oke. Nah Kak, kita langsung aja nih Kak. Kita langsung ke pertanyaannya dulu ya Kak ya. Mungkin ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman pada center juga. Nah, untuk beli obat tetes itu sebenarnya boleh nggak sih Kak secara bebas? Oke, obat tetes itu dia memiliki beberapa contoh ya. Kalau obat tetes itu ada yang boleh, ada yang tidak. Oke. Jadi setiap obat itu memiliki pertanda. Setiap obat seperti kita kasih contoh satu, ini yang bertanda hijau, itu berarti obat bebas. Boleh dibeli tanpa resep dokter. Ada juga obat bebas terbatas yang memiliki tanda biru. Itu obat bebas terbatas. Boleh dibeli tapi terbatas, nggak bisa kita beli sembarangan. Ada juga obat yang bertanda keras. Kalau obat ini yang bertanda keras ini wajib harusnya pakai resep dokter. Oke. Karena di kandungan obat keras ini nggak bisa sembarangan kita pakai. Apalagi karena mata kita kan mata itu sangat sensitif. Benar. Jadi kalau seandainya kita pakai aja, kita nggak tahu nih sebenarnya mata kita nih apa yang terjadi. Entah dia infeksi karena bakteri kah dia, atau infeksi karena jamur, kita nggak tahu. Ternyata kita jatuhnya nggak tepat dong memilih obat mata sembarangan. Jadi obat mata yang boleh dibeli sama kita itu hanya 2 macam. Bisa kita perhatikan tandanya di sini. Jadi kalau mau beli obat boleh. Kalau misalnya matanya kering tuh, kayak misalnya Roto, Insto, itu kan ada tuh yang dijual-jual di apotek-apotek bebas. Itu boleh kita beli. Ketika mata kita lelah, itu boleh dibeli. Tapi nggak semua obat itu bisa dibeli secara bebas. Oh gitu. Berarti ada kode-kodenya berarti ya Kak ya? Betul, obat ada tetes. kategorinya. Nggak semua bisa kita beli secara bebas.
Gitu. Gitu. Jadi ada obat tetes yang terbatas, tidak terbatas, dan obat keras juga Iya, ya, Kak obat Sri? keras juga, iya betul banget. Oh, gitu. Tuh teman-teman hati-hati loh kalau milih obat. Apalagi kalau yang obat keras itu yang kodenya merah Kak, dan huruf iya. K gitu ya, Kak? Ah iya, ada K-nya Hmm. ini ya. Nih, ada K-nya. Kalau yang tetes terbatas tadi warna apa, Kak? Lupa Reni. Warna biru. Oh, oke. Itu Iya. yang terbatas ya, Kak? Iya, bebas terbatas. Hmm. Kalau Teman-teman. bebas, ini warna hijau. Contohnya. Oh, oke, oke. Berarti kalau untuk misalnya penyegar-penyegar gitu kayak Insto, Rohto Ah, itu boleh ya, Kak? iya boleh. Gitu. Nah, Tapi, berarti temen, tapi, tapi ingat, setiap obat mata, udah nih misalnya Rani beli nih obat mata nih. Ternyata udah dipakai, udah berbulan-bulan kemudian tetap Anda pakai lagi. Apakah menurut Ani boleh itu? oh berarti itu nggak boleh ya, Kak? Banyak banget tuh pasien di rumah sakit, di poli kalau kita ketemu tuh. Misalnya dia udah ada obat, dia beli misalnya 1 bulan yang lalu, udah lewat malah dia 1 bulan yang lalu. Terus mereka bilang, terus mereka pakai lagi. Karena mereka pikir ya kalau belum habis ya masih bisa dipakai. Jadi sebenarnya itu kayak gimana, Kak? Nggak, apa harus ada jangka waktunya atau harus kita tunggu habis dulu? Gimana tuh, Kak Sri? Oke, ada obat yang pakai botolan itu kan Ani, obat tetes mata kita yang dalam kemasan botol, itu setelah kita Oke. buka bisa dipakai hanya 30 hari atau 1 bulan Oh, setelah oke. kita buka. Walaupun nanti di sana ada expire-nya di tahun misalnya expire-nya Desember 2023. Misalnya kita udah buka nih dari 1 bulan yang lalu, berarti itu udah nggak bisa dipakai lagi. Oh, yang 1 botol itu bisa dipakai cuma selama 1 bulan saja. Setelah tutupnya kita buka. Oh gitu. Berarti kalau seandainya habis, nggak habis, Oh, berarti itu walaupun tidak udah bisa satu dipakai bulan, lagi. Iya. Kenapa seperti gitu. itu? Karena obat tetes Kenapa tuh, mata Kak? itu kan dia berbentuk cairan tuh. Mm-mm. Cairan itu sangat gampang terkontaminasi sama bakteri. Ketika kita buka Oh, obatnya, bisa saja bakteri itu masuk ke dalam situ. Tidak baik lagi kita pakai. gitu. Nah, Kak, ini kan kita ngobrol tentang tetes mata ya, Kak ya. Ya. Sebenarnya ada nggak sih, Kak, cara yang benar untuk tetes mata itu biar teman-teman di rumah sahabat Panya Center nggak ragu lagi apa harus lihat ke atas atau kemana gitu untuk tetes mata, silahkan, Kak. Gimana Ada. tuh, Kak? Yang pertama kali harus kita lakukan adalah cuci tangan. Ya, oke, Setiap tangan kita ya, memakai higienis obat ya. tetes mata ataupun pakai pokoknya mengenai mata kita, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus memeriksa obat tetes mata tersebut setelah kita buka rusak atau tidak. Karena di obat tetes mata kita itu kan ada ujungnya untuk meneteskannya. Takutnya nanti ada yang rusak, berarti kalau rusak berarti tidak bisa kita pakai lagi. Kita pastikan dulu yang kedua tata caranya. Yang jangan lupa hindari bersentuh. Jangan disentuh itu. Sudah kita Oh, nggak boleh buka, disentuh. iya, ujungnya itu jangan dipegang-pegang ya Ani. Mau Ani cek-cek ini bagus atau Hmm. enggak, hanya lihat Oh, iya, dari iya, mata iya. saja, jangan disentuh ya. Tidak boleh Oke. disentuh dia karena tangan kita kan kita tidak tahu. Karena kalau mata itu harus steril. Baru yang Hmm. berikutnya baru kita condongkan kepala kita agak ke belakang, condongkan seperti ini kepalanya, lalu bisa kita tarik dengan tangan kita di bawah kelopak mata kita sehingga membentuk kantung, baru kita ambil obat tetes matanya, baru kita teteskan, ditekan sedikit. Setelah itu biarkan tetap kepala kita mencondong ke sini, tetap ke atas dia, baru dipejamkan mata sekitar 2 sampai 3 menit. Baru jangan lupa obat mata tadi langsung ditutup ya. Oh, Ditutup lagi gitu. setelah kita pakai, jangan lupa kita tutup lagi. Oh, berarti nggak boleh sembarangan disentuh-sentuh ya, Kak? Memang harus steril dan terjaga Iya, betul. kehigienitasnya. Iya, betul banget Ani, Tuh, karena kan jangan. dia steril. Mata kita kan sensitif. Hmm. Nah, Kak, misalkan ini tentang tetes mata ada tuh kalau di poli sediaannya kayak pesawat terbang yang kecil-kecil Oh, gitu, iya Kak. betul. Itu namanya Kalau mini itu dose. berapa lama sih? Oh, mini dose. Oke. Itu gimana cara penggunaannya, Kak?
Cara penggunaannya sama, yang membedakannya hanya waktu pemakaiannya. Kalau dalam botol besar tadi kan itu pemakaiannya paling lama 1 bulan setelah tutupnya Oh, kita 1 bulan. buka. Tapi kalau untuk Mm-mm. Miodos hanya 3 hari setelah tutupnya kita Oh, buka. habis nggak habis, Kak? Enggak bisa kita pakai lagi berarti. Oh, berarti kalau 3 hari isinya walaupun masih banyak, kita ganti yang Kita baru ganti berarti ya, yang Kak? baru, iya. Paling lama dia 3 kali 24 jam. Oh, 3 kali 24 jam. Makanya dibilang mini dose karena kecil-kecil Kecil-kecil, gitu ya, ya Kak? betul. Mereka menyediakan emang untuk yang 3 hari kan. Gitu. Nah, Kak, kalau misalnya kita, ini kan tadi kita ngobrolnya tetes mata nih, Iya Kak. betul. Kalau obat pasien nih yang paling banyak pasien khawatir untuk pasangnya. Ini pernah yang kayak salep mata. Oh iya betul banget. Nah, salep mata itu penggunaannya apa di dalam atau ternyata harus di luar aja nanti dia meresap atau gimana, Kak? Gimana tuh caranya, Kak Sri? Ya betul banget Ani. Salep mata itu banyak sekali ya pasien kita yang takut banget menggunakan salep mata. Karena bagi mereka salep itu ya untuk di kulit. Iya, Sebenarnya ya. betul. Salep itu dia ada juga untuk mata, ada juga buat kulit. Kalau yang buat kulit itu betul, tidak boleh sama sekali masuk ke dalam mata kita. Tapi kalau Oke. yang untuk salep mata itu baru yang dimasukkan ke dalam mata karena sedianya itu emang steril. Salep mata yang dibikin Hmm. khusus buat mata itu steril, itu yang dimasukkan ke dalam mata. Pemakainya sama seperti tetes mata kita tadi. Kalau salep mata itu dimasukin paling sekitar 1 cm ke dalam mata kita. Oh, Satu berarti aman senti ya, itu Kak? iya sekitar biji beras kali ya. Yang itu 1 senti Hmm. itu ditekan dimasukkan ke dalam mata kita itu aman. Tapi untuk salep mata ya, ini di garis bawahi salep mata, jangan salep kulit. Kalau salep kulit itu jangan sekali-sekali masukin ke dalam mata. Tuh, bedain tuh sama mata atau salep kulit ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti salep-salep di luaran itu karena misalnya mereka udah dapat informasi ini nih Kak, oh, Salep, dapat cara masukin salep mata ke mata, ternyata salep kulit juga dikasih. Itu cari gara-gara berarti ya teman-teman ya. betul banget Oh, itu Ani. berapa lama boleh dipakai Nah, Kak? sama satu tubenya paling lama 1 bulan juga bisa dipakai setelah tutupnya kita buka. Lebih dari 1 bulan itu tidak bisa dipakai lagi. Oh, berarti rata-rata semuanya itu 1 bulan ya Kak, Iya, dari awal dibuka. 30 hari, iya Hmm. betul. Dari awalnya kita buka. Tapi kalau seandainya belum dibuka itu bisa sampai waktu expire yang sudah ditetapkan oleh pabriknya. Nah Kak, ini kan kita ngobrolnya udah sampai ke salep mata Iya, nih Kak. Biasanya semua pasien nggak sih Kak yang dapat salep mata atau pasien yang seperti apa sih Kak yang dapat salep mata biasanya diresepkan Kak? enggak semua. Salep mata itu diberikan sama dokter kita. Itu tergantung indikasi dari dokter tersebut seperti itu. Yang bisa Hmm. meresepkan itu kan seorang dokter. Mereka yang mengetahui indikasi-indikasi pasien mereka. Jadi ada pasien yang dapat tetes mata, ada juga pasien yang dapat salep mata. Seperti itu Ani, tergantung indikasi dari penyakit pasien tersebut. Itu nanti yang menentukan indikasi sama resep dokternya itu kan dokter kita, dokter spesialis kita. Ada banyak banget di Padangnya Center. Yuk berobat. Yuk, sekalian promosi terselubung. Padangnya Center dengan begitu banyak Betul, betul, betul Kak. dokter kami. Berarti nggak semua ya Kak, Iya, berarti nggak nggak semua. semua penyakit itu dikasih salep mata Iya, gitu ya. betul Yang paling banget. penting itu yang harus diingat adalah salep mata untuk mata dan salep kulit untuk kulit. Ah, Jadi betul. jangan sampai terbalik-balik ya teman-teman. Apalagi salep kulit dimasukin ke mata itu beda cerita dan cari gara-gara berarti ya Kak. Ah, iya, betul banget. Jangan salah tapi ya, nanti kita Ah, udah bilangin nanti salepnya masuk mata, jangan sampai nanti salep kulit jadi ini masuk mata ya. tuh hati-hati. Nah Kak kalau ngomong pasien yang ini kan cara tetes terus salep mata juga. Kalau misalnya pasien kita itu punya penyakit yang complicated ya Kak, banyak obat yang dikasih, ada 2 sampai 3 obat, ada salep, terus ada tetes juga. Itu gimana sih Kak cara makainya? Apa salep dulu atau tetes dulu? Itu gimana cara makainya Kak? Oke, iya betul banget ya. Soalnya banyak pasien kita tuh. Misalnya dia mendapatkan 3 obat, dia kira obatnya dihabisin satu-satu dulu. Ternyata bukan seperti itu Mm-mm. caranya. Misalnya dia dapatkan obat tetes 1,
Dia harus meneteskan dulu obat tetesnya sekitar 2 sampai 5 menit, baru dia masukkan tetesan berikutnya. Kalau seandainya ada Oh, tetesan lagi, yang terakhir ketika dia dapat salep, baru salep itu yang terakhir dimasukin. hmm, Dibiarkan obatnya menyerap dahulu 2 sampai 5 menit. Baru kita masukin yang berikutnya. Seperti itu, Ani. Jadi oh jangan langsung gitu. dimasukin, nanti takutnya obat yang kita masukin pertama itu dan kedua ketika langsung dimasukin dia langsung keluar. Jadi nggak Gitu. enak dong obat kita. Ternyata obat yang kita tetesin ternyata jatuhnya keluar mata kita kan. Jadi dia nggak efektif, Hmm, makanya kita kasih jeda atau jarak 2 sampai 5 menit terlebih dahulu. Kira-kira obat itu udah menyerap, baru kita masukin obat yang berikutnya. Tetap ingat, setiap ada tetes dan salep itu tetes dulu, terakhir sekali baru salepnya. oh gitu. Seperti itu. Berarti salep karena kita sifatnya dari yang cair ke yang lebih Yang kental gitu ya ya betul kan. banget. Jadi teman-teman kalau seandainya dapat obat atau dari diri sendiri atau keluarga yang punya penyakit mata, terus dikasih obat sama dokternya, ada tetes, terus ada salep juga. Nah, jangan lupa mulai dari yang paling cair dulu sampai ke salep matanya nanti yang paling kental. Ya, betul Oh banget gitu. tadi. Berarti jaraknya lama lama ya kak? Ya, 2 menit sampai 5 menit. Gitu. Kira-kira dia udah menyerap, baru kita masukin yang satu lagi. Soalnya kalau enggak itu nanti dia pasti langsung keluar obatnya nih. Jadi jatuhnya Oh salah satu gitu. obat yang masuk jadinya kan nggak efektif, obat yang masuk ke dalam matanya. Nggak terserap gitu Iya ya kak? betul banget, iya dia nggak terserap jadinya keluar. Oh iya kak, kalau pasien-pasien itu berarti kalau pasiennya dapat obat yang banyak, kalau kita nggak nunggu 5 menit, berarti nggak terserap dengan baik. Idealnya tuh memang harus 5 menit ya kak. Iya idealnya 2 sampai 5 menit. Dia udah, Oh udah berarti. menyerap, dia baru kita masukin yang berikutnya. Idealnya 2 sampai 5 menit sih. Kalau setengah jam kayak gitu kejauhan. Hmm, Lupa nanti pasiennya nih. ya 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 betul kan? ya Kalau benar kita benar benar. kasih jarak 1 jam, pasien kita udah lupa nih sama obatnya. Nggak ingat lagi mereka. Ya benar. Iya ya, aduh kak Sri lucu banget. Oh iya, nanti kalau untuk terkait dengan tetes mata sama salep itu, berarti tergantung dari itunya lagi. Ini recall kembali ya kak. Berarti tergantung dari resep dokternya mau dikasih salep ataupun tetes mata berarti. Iya, betul banget. Untuk kalau untuk insto dan roto itu boleh dibeli, boleh dipakai kapan aja ya kak? Ya, sesuai aturannya aja nanti biasanya di apotek itu mereka udah menentukan. Ada aturannya yang dikasih tahu sama orang apotek saat kita beli. Misalnya kita beli nih Insto di apotek tuh, pasti orang apotek bilang ini pemakaiannya 3 kali sehari seperti itu atau 4 kali sehari satu tetes, tetesan ke matanya. Tapi jangan lupa aturan yang pertama tadi tetap terpakai. Setelah dibuka Oh, cuma bisa 1 bulan. Itu soalnya pasien kita sering banyak yang lupa, mereka udah beli insto nggak tahu ini udah bulan berapa ya saya beli kemarin ya katanya, nggak tahu kayaknya 2 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu. itu udah kadaluarsa, udah Iya expire masih jatuhnya itu kan nggak dipasangin bisa dipakai juga. lagi ya betul, walaupun sebenarnya di botolnya itu kan expire lama. Lama itu ketika belum dibuka, ketika sudah dibuka itu udah berbeda, cuma 1 bulan. Kalau misalnya expire, Hmm. terus sudah keburu kepake, terus gimana tuh Kak? Apa ada hal buruk nanti atau ada penanganan nggak yang harus dilakukan sama teman-teman di rumah? Oh, sebaiknya langsung aja pergi ke dokter. Soalnya itu kan barang kalau seandainya dia udah expire kan jatuhnya kan. Hmm. Sebaiknya Oh, langsung aja dibawa ke dokter untuk langsung dicek. oh. Jadi ditangani langsung sama ahlinya. Ya, berarti kan kita kerja sesuai ya Kak ya. Kalau Iya. seandainya ada apa-apa, ada keluhan, Mm-mm. nah daripada takut, nanti langsung aja ke dokter, Iya. langsung ke ahlinya. Iya. Oh ya Kak, Kak Sri ini kan ini udah pertanyaannya udah menyangkut semua sih Kak yang udah banyak ditanyain. Mm-mm. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyain juga bisa langsung ke komen atau langsung ke DM aja, nanti bisa dibalas oleh admin langsung. Nah Kak Sri ini kita untuk closing statement nih Kak. Ada nggak closing statement yang mau Kak sampaikan ke sahabat Panai Center terkait tetes mata dan juga salep atau obat yang ditetesin ke mata boleh atau gimana terkait talkshow kita hari ini? Silakan Kak. Sahabat PIC, sebenarnya sih kalian lebih harus berhati-hati saja karena mata kita ini sangat sensitif kan.
Mata ini salah satu organ penting dalam tubuh kita. Benar. Betul banget kan? Ya Sensitif sangat ya. sensitif sekali. Jadi jangan sampai sembarangan untuk membeli obat mata atau memakai obat. Kalau seandainya emang matanya ada apa-apa, lebih bagus diperiksakan bisa ke Padang Eye Center, ke tempat kita. Banyak juga kan rumah sakit terdekat. Jangan sampai sembarangan untuk membeli obat. Sangat tidak baik. Apalagi nanti kalian beli dengan obat yang ada K-nya. Tuh hati-hati tuh yang ada Sangat logo K-nya. hati-hati. Jangan lupa selalu cuci tangan setiap menggunakan obat tetes mata. Itu yang sangat penting karena kita tidak tahu kita sudah, siapa tahu kita siap ini loh, nanam bunga. Siap tuh ingat, Masuk pakai deh obat cacing ke nih dalam mata. ceritanya lagi. Itu yang wajib banget harus ditekankan kepada teman-teman sahabat PC, jangan lupa untuk selalu cuci tangan sebelum menggunakan obat tetes mata. Oh, berarti itu ya closing statement-nya ya Kak ya. Nah teman-teman jangan lupa yang disampaikan Kak Sri tadi, jangan sampai beli obat secara bebas. Terus perhatikan lagi obat-obat yang boleh dibeli secara tidak terbatas ataupun yang terbatas. Kembali lagi ke dokternya, nanti kalau ada keluhan jangan lupa, jangan takut untuk ke dokter. Karena nggak selalu hal yang teman-teman pikirin, dikasih obat segala macam itu merugikan. Jadi kalau seandainya ada keluhan langsung kepada ahlinya ya kan Kak Sri? Iya betul banget Rani. Nah, baiklah teman-teman, Kak Sri terima kasih banyak ya Kak atas informasi yang Sama-sama sudah Kak Rani. sampaikan. Terima kasih sahabat PIC semuanya, semoga sehat selalu. Nah, ini ada sedikit informasi nih Kak, mengingatkan kembali untuk pendaftaran hari H kunjungan itu dapat melalui nomor WhatsApp di 0811 66 19 987 dan pada hari pertama kunjungan, hari -1 kunjungan melalui booking antrian di website kami yaitu ketik antrian.padangeyecenter.com dan nomor layanan PIC rumah sakit pada nomor 0811 66 81 200. Nah, sebelum kami menyudahi acara, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Rumah Sakit Khusus Mata Padang Eye Center, pemateri, tim penyelenggara dan followers serta masyarakat yang senantiasa mengikuti pembahasan melalui live Instagram ini. Salam mata sehat dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Kak Sri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.